Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sobat muda, apa kabar? Sehat-sehat ya? Semoga selalu ada dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Bagaimana badannya sehat, jiwanya sehat? Puji Tuhan, rohaninya terlebih lagi ya, sehat. Oke, tetap semangat menjalani hari-hari yang memang sekarang harus kita hadapi, tidak mudah, tapi jangan kendor. Kita tetap harus beribadah kepada Tuhan dan tetap setia walaupun lewat online ya. Oke, kita buka renungan kita sore hari ini di dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal Soleman 4 ayat 23. Saya bacakan buat saudara semua. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu. Bagaimana hati kita? Apakah sehat-sehat, saudara? Firman Tuhan ini bilang, jaga hati kita. Nah, bicara tentang hati, di dalam Alkitab Tuhan Yesus pernah memberikan satu perumpamaan tentang hati yang disamakan dengan tanah. Ya, kalau kita baca perumpamaan ini ada di dalam Matius, di Markus, dan di Lukas ya. Dalam Matius, kita pakai yang di Matius saja ya. Matius 13 ayat 1 sampai 23. Kalau saudara baca di sana, ada 4 jenis tanah. Ada 4 jenis tanah. Tanahnya itu ada yang tanah yang keras, yaitu tanah yang di pinggir jalan. Ada juga tanah berbatu, tanah berduri, dan tanah yang subur. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk memperhatikan salah satu dari keempat jenis tanah ini, yang berbicara tentang keadaan hati kita. Ya, yaitu jenis tanah yang pertama, tanah yang keras. Bicara tentang tanah yang keras, di dalam Matius dibilang itu ada di pinggir jalan. Jadi kalau secara posisi tanah yang keras ada di pinggir jalan. Dia tidak ada di tengah-tengah perkebunan tetapi di pinggir. Dekat jalanan, bukan dekat dengan perkebunan justru. Padahal untuk menghasilkan tanaman, buah-buahan atau hasil-hasil pertanian, itu tanah yang baik harus ada di dalam perkebunan, di dalam kawasan di mana dia dikelola. Tetapi tanah yang keras ini posisinya ada di pinggir jalan. Jadi kalau di pinggir jalan sudah pasti dia keras, ya, karena tidak terolah oleh petaninya. Satu. Kedua, namanya juga di pinggir jalan, diinjak-injak, dan memang justru yang diperlukan adalah yang keras. Jadi di situ tanahnya memang keras. Kalau diibaratkan itu tanahnya itu yang memang biasa dilewati oleh kendaraan, apakah itu sepeda, apakah itu kereta, atau bahkan mobil, ya, itu memang tanahnya keras. Dan tanah yang posisinya di pinggir jalan ini, kalau kita bicara dari segi posisi, kita teringat akan seorang yang ada di dalam Alkitab, yaitu seorang yang bernama Etikus. Kalau saudara ingat cerita tentang Etikus, saya tidak akan bacakan. Tetapi Etikus ini adalah seorang muda yang mendengarkan khotbah dari Rasul Paulus. Tapi posisi dia di pinggir, bukan di tengah. Nah, posisi pinggir ini biasanya memang disukai oleh orang. Karena kalau di pinggir mungkin dia tidak terlalu menarik perhatian dan dia tidak perlu, kalau anak sekarang bilang nggak perlu jaim ya, nggak perlu jaga image, karena kalau di pinggir ya bisa santai, bisa tidak harus mengikuti dengan serius, dan itulah yang itulah yang kita tahu dikerjakan oleh Etikus. Dan saudara tentu masih ingat apa yang terjadi dengan dia. Dia tertidur dan dia jatuh. Akhirnya dia mati. Nah, memang posisi di pinggir mungkin enak, santai. Sebab itu banyak juga kalau lagi ibadah orang senang duduk di pinggir ya, di jauh-jauh.
Karena kalau di depan, waduh, masa deket Bapak Gembala? Wah, aduh, itu harus jaim banget gitu ya. Tetapi milih yang di pinggir, yang tidak terlalu terlihat. Memang dengar firman, tetapi ibarat tanah yang keras, firman itu tidak meresap, tidak masuk. Itu dari segi posisi. Nah, tanah yang keras dari sifatnya karakternya keras. Kalau kita ingat soal tanah yang diibaratkan sebagai hati, maka hati yang keras kita ingat beberapa tokoh yang ada di dalam Alkitab yang menggambarkan bagaimana keadaan hati yang keras itu. Seperti misalnya Nebukadnezar yang hatinya keras, yang tidak mau mendengarkan nasihat, yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Sehingga akhirnya malah kalau di dalam Alkitab dibilang dikeraskan hatinya. Begitu juga dengan Herodes. Yang sudah tahu bahwa akan ada juru selamat yang datang, tetapi hatinya keras. Dia tidak mau tersaingi. Dia tidak mau melembutkan hatinya. Sehingga justru akhirnya Tuhan mengeraskan hatinya. Kita ingat juga ada tokoh yang lain, Firaun. Nah, orang-orang seperti ini, kalau kita baca dalam Ibrani 3 ayat 8, Ibrani 3 ayat 8, sebentar ya saya bukakan. Ibrani 3 ayat 8. Di sini dibilang, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu percobaan di padang gurun. Ini kisah tentang bagaimana bangsa Israel mengeraskan hati. Mereka sudah mengalami pertolongan Tuhan, tetapi mereka mengeraskan hati. Sehingga pertolongan Tuhan dianggap seperti tidak ada. Nah, di dalam ayat ini bilang, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu artinya untuk hati kita keras atau tidak, itu atas kendali kita sendiri. Sebab itu di sini dibilang jangan keraskan hati. Jadi kenapa ada orang yang keras hatinya? Sebenarnya itu karena pilihan. Sama seperti yang contoh tadi beberapa yang saya sampaikan, Firaun, Nebukadnezar, mereka mengeraskan hatinya. Bahkan kalau Firaun akhirnya Tuhan yang mengeraskan. Mula-mula firman Tuhan datang tetapi dia mengeraskan. Dirinya yang mengeraskan. Tetapi berbahaya sekali kalau sampai akhirnya Tuhan yang mengeraskan hati. Jadi memang benar-benar kalau kita baca di dalam, kita baca saja ya di dalam Keluaran. Di dalam Keluaran 4 ayat 21. Keluaran Keluaran 4 ayat 21. Firman Tuhan kepada Musa. Pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya jangan segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya. Aku di sini adalah huruf besar yang menyatakan bahwa itu adalah Tuhan. Aku akan mengeraskan hatinya, maksudnya hatinya Firaun. Sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Jadi firman Tuhan berkata kepada Musa, pergi ketemu dengan Firaun, tetapi jangan Musa kaget bahwa Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Karena sebelumnya Musa sudah datang dengan firman Tuhan kepada Firaun, tapi Firaun mengeraskan hatinya. Itu sebelum ayat 21 ini di dalam Keluaran pasal 4. Nah, karena Firaun mengeraskan hatinya, akhirnya Tuhan di pasal 4 ayat 21 ini Tuhan mengeraskan hati Firaun.
Tujuannya apa? Kalau kita baca di dalam ayat-ayat yang lain, ya kalau saudara googling ya, misalnya mengeraskan hati. Nah itu akan keluar tuh ayat-ayat. Dan itu yang namanya mengeraskan hati, ternyata Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Karena sebelumnya dia mengeraskan hati, akhirnya Tuhan yang mengeraskan hati. Dan kalau Tuhan yang mengeraskan hati, maka memang Firaun sendiri akhirnya jadi keras hatinya. Dan tujuan Tuhan adalah agar Firaun tahu bahwa siapa yang Tuhan di sini. Dan akhirnya kita tahu bahwa terjadi banyak bencana di Israel, di tanah Mesir, agar bangsa Israel bisa keluar. Firaun sendiri juga mengalami, karena itu terjadi di tanah Mesir. Dan ada kerugian-kerugian yang harus diderita karena keras hati ini. Nah, jadi tanah yang keras itu biasanya posisinya di pinggir, dan kenapa bisa menjadi keras itu karena orang itu sendiri, atau kalau karena orang itu sendiri sudah keras hati dan tidak mau lagi untuk mendengar akan nasihat firman, tidak mau lagi mendengar kiri kanan, Tuhan yang mengeraskan hati. Wah, berbahaya sekali kalau Tuhan yang sudah mengeraskan hati. Sehingga kita bisa melihat ya bagaimana kekerasan hati Firaun membawa banyak malapetaka di tanah Mesir. Nah, kalau kita baca di dalam arti dari tanah yang keras ini, di dalam Matius 13 ayat 19, perumpamaan keempat tanah tadi, kita baca arti tanah keras itu, Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Jadi, di pinggir jalan, di keadaan tanah yang keras itu, firman Tuhan itu ditabur, tetapi tentu tidak bisa masuk karena keras ya. Benih itu tidak masuk ke dalam. Nah, kalau orang itu melembutkan hatinya, benih itu bisa masuk. Tetapi kalau dia mengeraskan hati, benih itu tetap ada di permukaan tanah. Dan apa yang terjadi? Kita tahu di dalam ayat ini dibilang, si jahat merampas. Jadi diambil firman itu. Sehingga walaupun mendengar firman, sama juga tidak mendengar. Karena dirampas oleh firman. Kita tahu juga di dalam Alkitab dibilang iblis itu kan bagaikan singa yang berkeliling. Ngeronda dia, muter. Mencari kesempatan untuk mengambil benih-benih itu. Dan kalau benih itu diambil, sama juga kita tidak punya nasihat dari firman. Dan ketika benih tidak ada di dalam kehidupan kita, tidak ada firman Tuhan yang bisa kita mengerti, menjadi berbahaya bagi kita. Kita akan mengalami kerugian. Sayang sekali saudara, kalau kita mengeraskan hati kita. Kita akan mengalami banyak kerugian-kerugian yang sebenarnya tidak perlu. Nah, sekarang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana dong agar tanah yang keras ini bisa menjadi lunak? Apalagi kalau sudah dikeraskan oleh Tuhan. Waduh, gimana ya? Repot ya. Jalan satu-satunya adalah kita harus mengerti bagaimana caranya agar dia bisa menjadi lunak ya. Kita baca di dalam Mazmur 65 ayat 11. Mazmur 65 ayat 11. Engkau mengairi alur bajaknya, engkau membasahi gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan, engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Nah, di sini kita lihat ya. Di situ di dalam ayat 11 dari Mazmur 65 ditulis engkau. Engkaunya di sini dengan huruf besar artinya Tuhan. Jadi Tuhan yang mengairi alur bajak.
Tuhan yang membasahi gumpalan tanah. Tuhan yang mendirus hujan agar gembur. Ya. Tuhan yang memberkati. Jadi yang bisa membasahi tanah hati kita, yang bisa membuat tanah hati kita gembur sehingga benih bisa masuk, itu adalah Tuhan sendiri. Artinya apa? Artinya kita harus datang kepada Tuhan agar tanah hati kita ini bisa menjadi lembut. Memang tidak mudah, saudara. Karena itu berarti kita harus merendahkan diri, kita harus datang kepada Tuhan. Maukah saudara datang kepada Tuhan agar tanah hati menjadi lembut? Mungkin saudara pikir gini, hati gue, tanah hati gue mau keras kayak mau lembut. Iya betul, itu tanah hati saudara, itu ada di dalam daerah kekuasaan saudara. Tetapi ingatlah bahwa selama kita memiliki hati yang keras, firman Tuhan itu tidak bisa masuk dan firman Tuhan itu tidak akan tumbuh, tidak akan memberikan manfaat apa-apa kepada kita. Sebab itu nasihatnya adalah di dalam Yakobus 1 ayat 21 bagian B, terimalah dengan lembut firman. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Jadi firman itu sudah ada. Saudara sudah dengar. Walaupun saudara dengar, tetapi kalau hati kita keras, firman itu gak bisa masuk. Agar bisa masuk, kita mendekat kepada Tuhan, agar Tuhan menggemburkan, mengairi, menggemburkan, sehingga firman itu bisa masuk dan memberkati kehidupan kita. Firman itu bisa tumbuh. Dan di sini bilang, Yakobus 1 ayat 21, firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman itu berkuasa menyelamatkan. Tetapi dia harus masuk ke dalam hati yang lembut. Sebab itu kita harus melembutkan hati kita. Yang melembutkan itu hanya dua di sini, kita sendiri dan Tuhan. Artinya ini bukan urusan gerombolan, bukan urusan rame-rame, tapi urusan pribadi kita masing-masing. Keputusan ada di tangan kita. Apakah kita mau melembutkan hati kita atau mengeraskan hati kita. Tetapi nasihat firman Tuhan adalah terimalah dengan lembut, dengan lemah lembut. Mari saudara-saudara, sobat muda, walaupun mungkin saudara memiliki pengetahuan yang hebat, memiliki pengalaman yang kekinian, tetapi jangan lupa firman Tuhan itulah yang menyelamatkan jiwa. Sebab itu mari lembutkan hati agar firman itu dapat masuk ke dalam hati kita, bertumbuh, memberikan manfaat yang besar di dalam kehidupan kita, memberikan keselamatan kepada jiwa kita. Saya kira demikian renungan kita. Mari kita datang kepada Tuhan agar Tuhan menolong kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita untuk kita melembutkan hati kita. Dan kalau kita sendiri tidak mampu, biar kiranya Tuhan menolong kepada kita agar Dia mengairi hati kita, membuat hati kita menjadi lembut dan firman bisa masuk dan memberikan keselamatan kepada jiwa kita. Puji Tuhan, kiranya kita semua mau melembutkan hati kita dan kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa agar firman Tuhan ini boleh masuk dan tertanam di hati kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami bersyukur karena firman-Mu datang kepada kami. Kami mau melembutkan hati kami Tuhan agar firman-Mu boleh masuk dan tertanam di dalam tanah hati kami, berbuah dan menghasilkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami, memberikan kami keberuntungan dalam kehidupan kami, memberikan keselamatan jiwa kami. Dan kami bersyukur kalau firman-Mu itu datang kepada kami pada kesempatan ini, kiranya Engkau menolong kepada kami, agar kami
sanggup dan mampu untuk melembutkan hati kami, menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang heran dan berkuasa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.